Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebentar lagi kita akan mendapatkan notifikasi pada akun SSCSN kita tentang hasil seleksi P3K Guru tahun 2022 yang insya Allah akan diumumkan sebelum tanggal 10 Maret 2023 ini, dan mudah-mudahan dalam minggu depan ya, hari Senin esok sampai dengan hari Sabtu sudah ada pengumuman hasil seleksi ini yang sudah kita tunggu sejak tahun 2021. Hasil ujian tahap 2 khususnya yang sudah lulus passing grade di tahun 2021 tersebut. Tahapan selanjutnya yang harus kita lalui atau kita lakukan untuk mendapatkan SK atau surat keputusan pengangkatan sebagai tenaga P3K Guru tahun 2022, kita akan bahas 7 langkah menuju surat keputusan pengangkatan P3K Guru tahun 2022. Sebelum lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya, dan bagi yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Baik, langsung saja. Sudah saya rangkum 7 langkah mendapatkan surat keputusan sejak notifikasi lulus prasangga. Ini langkah yang pertama atau tahapan awal yang akan dilakukan sebelum tanggal 10 Maret 2023. Ini kita akan mendapatkan notifikasi selamat Anda lulus seleksi P3K Guru tahun 2022. Tahap selanjutnya adalah pengisian DRH. Ini tahapan prasangga, itu akan muncul hasil prasangga menyatakan Anda lolos seleksi P3K Guru tahun 2022. Ini bagi pelamar umum dan pelamar prioritas pertama yang sebelumnya itu mendapatkan notifikasi penempatan pada akun SSCSN. Notifikasinya ada tambahan mendapat notifikasi lulus dan lokasi penempatan, jadi kelulusan serta muncul lokasi penempatan, karena sebelumnya tidak ada lokasi penempatan meskipun sudah ada notifikasi mendapat penempatan. Langkah berikutnya atau tahapan yang kedua itu pengajuan sanggah bagi yang mengajukan keberatan. Jika ada teman-teman kita yang tidak lulus pada tahun 2022 ini, dinyatakan tidak lulus, maka dia berhak mengajukan sanggahan ya, yang dimaksud dengan masa sanggah ini, yaitu waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggah terhadap pengumuman hasil seleksi. Jadi bagi yang merasa dirugikan atau merasa bahwa dirinya seharusnya lulus dengan argumentasi tertentu dan disertai bukti-bukti, dapat mengajukan sanggah pada masa sanggah ini. Biasanya dilakukan dalam rentang waktu 3 hari sejak notifikasi lulus prasanggah diumumkan. Tahapan berikutnya dapat notifikasi pengumuman pasca sanggah. Ini salah tulis, notifikasi, seharusnya notifikasi pengumuman pasca sanggah. Setelah masa sanggah berakhir, maka akan diumumkan pengumuman pasca sanggah, sehingga pengumuman yang pertama besok pada langkah prasanggah itu belum muncul notifikasi untuk pengisian daftar riwayat hidup. Nah, sedangkan pada notifikasi pasca sanggah, pengumuman ini akan muncul selamat Anda lulus seleksi P3K Guru tahun 2022. Berikutnya, apakah Anda ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan CSN? Ini ada tawaran. Jika ingin melanjutkan pengisian DRH atau mengundurkan diri, klik tombol pengisian DRH jika memang ingin melanjutkan pengisian DRH. Namun jika tidak ingin melanjutkan, maka di sini pilih tidak. Berikutnya atau tahapan yang ketiga yaitu pengisian daftar riwayat hidup. Setelah kita dapat notifikasi untuk pengisian daerah ini, maka selanjutnya adalah kita mengisi daftar riwayat hidup. Cara pengisian daerah P3K Guru, kita login pada akun SSCSN secara pribadi, kemudian mengisi data mulai kolom data perorangan, kemudian kolom riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, kolom riwayat keluarga, dan kolom riwayat organisasi. Ini secara lengkap harus diisi dan teman-teman harus menyediakan data-data tersebut, mempersiapkannya baik itu dari KTP ataupun kartu keluarga. Biasanya kartu keluarga dari anggota keluarga lain, saudara kandung kita juga diperlukan untuk pengisian daftar riwayat hidup ini. Kemudian
Kita juga perlu mengupload dokumen ya, diantaranya adalah surat keterangan catatan kepolisian, keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah atau dokter yang ditunjuk oleh pemerintah punya kewenangan untuk mengeluarkan surat keterangan tersebut. Surat keterangan bebas nafsa ini juga dikeluarkan oleh pihak rumah sakit atau dokter yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat tersebut. Berikutnya adalah diminta 2 kali melakukan klik ya. Pertama cetak DRH perorangan dan kedua pada cetak DRH riwayat. Kemudian isi kolom dengan tulisan tangan di kolom bertanda bintang. Nah, dari DRH yang kita isikan di akun SSCSN kita setelah selesai, maka kita cetak DRH tersebut, kemudian kita kasih tanda tangan dan nama secara manual yang ada tanda bintangnya. Berikutnya kita upload lagi pada akun SSCSN. Berikutnya semua unggahan dokumen ini kita kirimkan, nanti akan dicek oleh sistem. Berikutnya atau tahapan yang kelima itu menunggu pertimbangan teknis BKN. Setelah data kita upload, secara otomatis dokumen kita itu masuk pada sistem yang ada pada BKN. Nah, ini masing-masing peserta mengisi DRH ke sistem SSCSN dan melampirkan semua persyaratan melalui sistem Doku Digital. Yang tadi saya sebutkan, kita mengisi DRH dengan persyaratannya. Kemudian setelah DRH dan persyaratan disampaikan ke sistem, instansi dalam hal ini pejabat pembina kepegawaian atau PPK ya, juga harus melengkapi dengan kontrak perjanjian kerja dan sekaligus mengusulkan penetapan NIP3K kepada BKN. Setelah kita mengisi DRH, selanjutnya dari pejabat pembina kepegawaian daerah itu mengirimkan surat kepada BKN usul penetapan NIP3K. Selanjutnya berdasarkan kontrak kerja, BKN melakukan verifikasi dan validasi seluruh persyaratan dan menginput NIP3K di sistem. Setelah NIP3K diinput ke sistem, maka diterbitkan per tag. Ya, ini setelah persyaratan yang dibutuhkan dikirim oleh pejabat pembina kepegawaian kepada BKN, kemudian nanti BKN akan mengirimkan pertimbangan teknis. Kemudian berikutnya pertimbangan teknis itu turun ya, setelah diolah oleh BKN, NIP3K ini akan turun per tag atau pertimbangan teknis. Selanjutnya setelah per tag itu turun, instansi menerbitkan SK P3K yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian. Jadi tahapan yang ketujuh itu mendapatkan SK, dan penerimaan SK ini juga tergantung kecepatan Pemda dalam menerbitkan SK tersebut. Jumlah pelamar di masing-masing Pemda otomatis itu berbeda-beda, sehingga kecepatan dalam menerbitkan SK juga berbeda-beda, atau ada pertimbangan lain selain dari jumlah pelamar. Bisa saja pelamar yang lebih banyak justru lebih cepat. Ini tergantung dari kondisi di suatu daerah tertentu. Jadi jika teman-teman nanti menunggu turunnya SK itu berbeda-beda tiap daerah, harus dipahami bahwa setiap daerah dalam menerbitkan SK itu berbeda-beda. Jadi jangan jadi patokan katanya tanggal ini akan terbit SK dan seterusnya, itu tidak bisa dijadikan pegangan ya, karena setiap daerah itu menerbitkan SK sesuai dengan kondisinya masing-masing. Demikian 7 langkah menuju penerimaan SK P3K Guru tahun 2022. Semoga informasi ini bermanfaat dan saya doakan mudah-mudahan teman-teman semuanya lulus pada pengumuman esok hari sebelum tanggal 10 Maret 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.